Bab 103. Penculikan. Asih dibawa oleh dua orang pria berbadan besar. Matanya ditutup oleh kain. Ia dibawa ke suatu tempat yang perjalanannya lumayan jauh. Siapa sebenarnya kalian? Nanti kau akan tahu. Jika aku menghilang seperti ini, suamiku pasti akan lapor polisi, ancamnya. Tenang, ini tidak akan lama. Sore kau sudah bisa berkumpul lagi dengan suami bodohmu itu. Asih terdiam, ia memilih bekerja sama dengan mereka karena bisa saja nyawa taruhannya. Ia sudah lama bekerja di dunia seperti itu, jadi diam dan menurut adalah solusi yang paling aman. Mobil yang mereka kendarai berhenti, mungkin saja sudah sampai ke tempat yang dituju. Dan benar saja, Asih dipaksa turun. Ayo turun. Kita sudah sampai. Asih dituntun oleh dua orang itu berjalan seperti memasuki sebuah ruangan. Kalau dirasakan dari lantainya, ini pasti sebuah bangunan gedung atau semacam rumah. Dua pria tadi melepaskan penutup mata dan ikatan di tangannya. Asih erjapkan matanya untuk membiasakan menerima cahaya. Setelah semuanya terlihat normal, ia bisa melihat di mana sebenarnya. Ia berada di sebuah villa. Hai Asih, rindu padaku. Tuan Biantara, gumam Asih. Bagaimana kandunganmu? Asih dengan spontan memegang perutnya. Ia sepertinya tidak ingin Biantara menyakiti bayinya. Baik Tuan. Anak siapa? Asih lagi terkejut dengan pertanyaan Biantara. Anak saya dengan Hasan, suami saya. Jangan bohong. Aku selalu mengawasimu Asih, ucap Biantara. Atau mau aku cincang si Devano? Jangan Tuan, teriak Asih spontan. Hahaha, aku percaya kalau kau adalah bekas anak didikku. Otakmu dalam mencari solusi di setiap masalahmu memang brilian. Asih hanya menunduk. Aku minta bantuanmu. Apa Tuan? Aku dengar anak Arun sekolah di mana suamimu mengajar. Benarkah? Asih mengangguk. Benar Tuan. Bagus. Dewi Keberuntungan memang selalu berpihak padaku. Biantara berdiri dan menghampiri Asih. Ia memegang dagu perempuan yang bersimpuh itu. Aku mau kau menculiknya. Tapi Tuan Sah, saya sudah tidak bekerja seperti itu lagi. Saya hanya ingin membangun suatu keluarga kecil dengan suami saya. Hahaha, Biantara tertawa terbahak-bahak dan pelak. Biantara menamparkan Asih. Tidak ada yang berani menolak permintaanku. Mengerti? Asih menangis sambil memegangi perutnya. Kau mau suamimu aku jadikan makanan buaya atau kau lebih memilih Devano kekasih gelapmu itu? Jangan lakukan itu Tuan. Saya mohon. Asih menangis. Baik, saya akan mengikuti perintah Tuan. Bagus, hahaha, bagus. Biantara berputar-putar menari karena ia membayangkan betapa terpukulnya Arun jika kehilangan anaknya. Aku mau kau segera melakukan perintahku. Dan ingat, jangan harap kau bisa lolos dari pandanganku, ancam Biantara. Aku mengawasimu Asih. Asih kemudian dikembalikan lagi ke rumahnya tepat bersamaan dengan Hasan yang sedang pulang dari sekolah. Dari mana? Dari ketemu teman, jawab Asih berbohong. Jangan capek-capek, ingat kemarin kamu keluar flek lagi kan? Iya Mas. Ya sudah, sana istirahat, perintah Hasan. Pikiran Asih sangat kalut, ia bingung harus melakukan apa. Rencananya setelah menikah dengan Hasan ia ingin menata hidupnya menjadi orang yang lebih baik. Tapi ternyata ia tidak bisa lepas dari jeratan Biantara. Orang itu memang benar-benar licik. Beberapa hari ini Arun ekstra ketat dalam menjaga keluarganya. Ia meningkatkan penjagaan selama Biantara masih menjadi buron. Sementara ini Cira tidak mengantar dan menjemput Gio. Ia hanya di rumah menunggu anak kesayangannya itu pulang. Gio sendiri selama sekolah selalu ditunggui oleh Omar dan Olive. Tuan, saya minta maaf hari ini tidak bisa menjaga Tuan muda karena sakit, ucap Omar. Baiklah, nanti biar Fahri dan Olive saja yang mengantar Gio sekolah. Po, panggil Gio. Ya Gio. Po lupa, hari ini ada pertemuan orang tua murid. Ah iya.
Po sampai lupa, jawab Arun. Bagaimana kalau aku telepon gurumu saja, bahwa hari ini kami tidak bisa datang? Kenapa? Ada raut kecewa di wajah Gio. Hari ini Po harus ke kantor polisi. Bagaimana kalau aku yang berangkat? Sahut Cira yang datang membawa teh hangat untuk suaminya. Tapi garis bawah, kan hanya sebentar, bujuk Cira. Lagian kan ada Fahri, ada Olive. Arun menarik napas panjang. Ia masih belum rela jika membiarkan anak istrinya lepas dari pengawasan. Baiklah, putus Arun kemudian. Tapi ingat, jangan mampir kemana-mana. Iya, setelah dari sekolah kami langsung pulang. Arun memeluk istrinya. Hati-hati. Iya sayangku, jawab Cira. Heran deh seperti mau pisah lama saja. Peluknya kenceng banget. Arun hanya diam sambil terus memeluk istrinya. Akhirnya mereka berempat berangkat ke sekolah Gio. Sedangkan Arun memenuhi panggilan dari kantor polisi terkait informasi mengenai Biantara. Karena disinyalir mereka ada di sekitar kota Bandung. Cira dan Gio masuk ke dalam ruang kelas. Pertemuan orang tua hari ini mengenai evaluasi kemajuan anak selama 1 bulan. Di sekolah yang dipilih oleh Cira memang selalu rutin mengadakan pertemuan orang tua setiap 1 bulan sekali. Karena orang tua harus tahu bagaimana perkembangan dan perilaku anak-anaknya selama di sekolah. Pertemuan ini tidak lama, hanya sekitar 1 jam. Ayo masuk ke dalam mobil. Sebentar Mae, ada bukuku yang ketinggalan di dalam kelas. Baiklah Mae, temani ambil, ucap Cira. Olive tunggu di sini saja. Baik Bu Cira. Cira menemani Gio kembali ke dalam kelasnya, tapi baru sampai di halaman ia dikejutkan oleh kedatangan Asih dan 3 orang pria berbadan besar. Asih, gumam Cira. Ia langsung mengerti situasinya. Dengan ada Asih dan 3 orang pria dengan senjata yang disembunyikan di balik jaketnya. Kita ketemu lagi Bu Cira. Kau mau ketemu Hasan? Kalau begitu aku permisi dulu. Cira berusaha tenang dengan menggenggam tangan Gio. Jangan terburu-buru Bu Cira. Mari kita ngobrol sebentar karena sudah lama tidak bertemu. Cira berusaha berpikir cepat untuk bisa menghubungi suaminya. Beruntung Gio mengenakan smartwatch, ia bisa segera mengirim sinyal untuk suaminya. Cira jongkok di depan Gio seolah-olah memberikan pengertian pada anaknya. Gio sayang, kita ngobrol sebentar dengan Mbak Asih ya. Cuma sebentar kok, kalau lama nanti Po akan mencari kita, ucap Cira dengan menatap tajam. Ia juga mengusap tangan Gio yang mengenakan jam. Karena Gio anak yang cerdas, maka ia dengan cepat menangkap maksud dari perkataan Cira. Bahwa ini situasinya bahaya, ia harus menghubungi ayahnya. Baiklah Mae, good boy. Cira bisa bernapas lega, karena Gio mengerti kode yang diberikan olehnya. 2 pria segera memegang tangan Cira dan Gio. Tunggu sebentar, ucap Cira. Jangan menunda waktuku yang berharga. Aku tidak mau membuat anakku ketakutan. Jadi tolong biarkan aku menggandeng tangannya. Baiklah, nikmati saja waktu terakhir kebersamaan kalian. Asih memerintahkan pria itu untuk melepas Gio dan membiarkan Cira menggandeng tangan anak kesayangannya itu. Sementara itu, Fahri, kenapa Bu Cira dan Tuan Muda lama sekali? Iya, sudah hampir 30 menit. Coba kau cek ke dalam. Sepertinya murid kelas 1 sudah pada pulang. Ah kau ini, sekarang aku tahu penderitaan Omar, sindir Fahri. Awas kamu ya. Fahri akhirnya turun, ia berjalan masuk ke dalam sekolah. Aneh, kemana sih Nyonya sama Tuan Muda, gumamnya sendiri. Ia memutuskan jalan ke gerbang samping, siapa tahu Tuan Muda minta jajan di sana. Tapi ternyata juga sama kosong. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Cari siapa Pak? Tanya petugas kebersihan. Sebentar. Fahri mengambil handphonenya dan memperlihatkan foto Gio. Bapak tahu. Oh, iya saya lihat tadi anak ini sama 2 orang perempuan dan 3 orang laki jalan ke arah gerbang belakang.
Tunggu, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Itu nggak mungkin, Pak. Lah, yang saya lihat tadi begitu, petugas kebersihan yakin dengan yang dilihatnya. Oh iya, yang perempuan satunya saya kenal. Siapa, Pak? Itu istrinya Pak Guru Hasan. Iya, tapi namanya siapa, Pak? Desak Fahri. Mbak Asih. Aduh gawat, mereka tadi lewat mana? Tanya Fahri buru-buru. Gerbang belakang. Tanpa menunggu lama Fahri segera berlari menuju gerbang belakang tapi nihil karena ia hanya melihat mobil hitam yang sudah melaju jauh. Aduh bagaimana ini? Fahri kebingungan. Tapi apapun yang terjadi ia harus menghubungi Tuan Arun. Selamat siang Tuan. Ada apa Fahri? Nyonya dan Tuan muda diculik. Apa? Bagaimana bisa? Mereka diculik oleh Asih Tuan. Sial, teriak Arun. Ya Tuhan bagaimana nasib anak dan istriku, aku tidak mau kehilangan mereka. Arun terduduk lemas. Ada apa Tuan? Tanya Syamsuddin. Biantara berhasil menculik Cira dan Gio. Ia berhasil menculik anak dan istriku, Syam. Bagaimana ini? Suara Arun yang putus asa membuat Syamsuddin berusaha menguatkan majikannya itu. Bagaimana kalau kita lacak handphone Cira? Ah kamu benar, yah kamu benar. Arun kembali bersemangat. Ia segera melacak keberadaan handphone Cira tapi ternyata nihil. Para penculik itu sudah memperkirakan jadi handphone itu mereka buang di area sekolah. Arun tampak berpikir keras. Tuan, saya pernah melihat Cira memberikan Tuan muda hadiah karena ia diterima masuk ke sekolah. Hadiah itu berupa smartwatch, setahu saya hadiah itu selalu dikenakan oleh Tuan muda. Ah kamu benar Syam. Arun segera mengecek dan memang dari smartwatch sudah memberikan sinyal pada Arun. Oleh sebab itu dengan mudah Arun melacaknya. Ketemu. Arun, Syamsuddin dan dibantu beberapa orang polisi segera mengikuti penculik itu karena mereka yakin bahwa mereka juga akan menemukan Biantara. Ya Tuhan aku mohon lindungi anak dan istriku. Kamu harus baik-baik saja Cira. Bersambung.